Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap saudara dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan tetap dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Rudi Salam, yaitu mujizat itu nyata. Sewaktu muda saya adalah seorang pelaut di sebuah kapal turis berkeliling dunia. Pekerjaan itu membuat kehidupan saya diisi dengan hura-hura saja, mengikuti jiwa muda saya. Uang yang ada hanya habis untuk berpoya-poya dengan perempuan di setiap pelabuhan yang saya singgahi. Kemudian suatu waktu saat sedang di daratan, adik saya Roy menawarkan saya untuk ikut bersama dia bermain film. Sehingga sejak saat itulah saya berpindah haluan menjadi aktor sebagai pilihan pekerjaan saya. Kehidupan dunia perfilman tidak berbeda jauh dengan pelaut di kapal pesiar, bahkan mungkin lebih tidak terkendali lagi. Karena merasa mampu mendapatkan pekerjaan sebagai aktor dengan mudah, hal ini membuat saya juga menjadi meremehkan kehidupan. Jalan hidup saya seakan tanpa tujuan dan tidak ada artinya. Berbagai masalah timbul silih berganti, hanya karena hidup saya saat itu dekat dengan perzinahan dan perjudian. Semuanya habis sia-sia, semua uang saya habis entah kemana. Sementara keluarga saya sendiri hampir tidak pernah menikmati penghasilan dari bermain film. Saya ingat, keluarga saya hidup sangat sulit, walaupun nama saya cukup terkenal dalam dunia perfilman. Saya tidak menjadi ayah dan suami yang baik, dan tidak dapat mencukupi kehidupan keluarga. Kami tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, hanya pindah-pindah kontrakan saja. Bahkan ada suatu masa di mana rumah yang kami kontrak tidak punya kamar kecil, sehingga untuk buang air saja kami harus menumpang pada tetangga. Saya tidak menyadari kesalahan saya pada saat itu, karena saya pikir menjalankan hidup itu ya seperti ini, sehingga saya enjoy saja, tetap berpoya-poya dan berjudi, walaupun hutang di mana-mana dan keluarga hidup dalam kekurangan. Tidak terpikirkan bahwa saya sedang hidup dalam dosa dan Tuhan tidak berkenan akan apa yang saya lakukan. Saya tidak mengenal Tuhan itu siapa dan tidak berpikir bahwa pengenalan akan Tuhan itu sangat penting. Karena saya saat itu gereja seperti biasa, walaupun tidak rajin ke gereja, sehingga tidak menjawab kerinduan saya akan damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Sampai suatu hari saya bermimpi bertemu dengan seseorang dengan berjubah merah datang pada saya. Rambut wajahnya terlihat sangat kusut dan tidak juga terlihat sangat sedih. Lalu saya bilang padanya, "Sepertinya saya pernah melihat Anda, tapi saya lupa di mana." Dia menjawab, "Ya, kau mengenal aku." Lalu saya bertanya lagi, "Kenapa wajahnya sangat susah seperti itu?" Dia menjawab, "Itu karena aku terlalu memikirkan kamu." Saya langsung terbangun dari mimpi itu dan menyadari bahwa orang yang saya baru lihat dalam mimpi itu adalah Tuhan Yesus. Saya menjadi menyesal dan meminta ampun atas semua yang telah saya lakukan. Namun ternyata mimpi itu tidak menghentikan kebiasaan judi saya dan hal-hal jahat yang saya lakukan. Pada tahun 1990, Roy mengadakan acara Natalan di Salatiga. Kemudian saat acara Natal dimulai, pendeta yang seharusnya berkhotbah belum datang juga. Kemudian datang kabar kalau pendetanya mendadak sakit. Roy dan para pengurus acara itu langsung menoleh pada saya. Mereka meminta saya yang berkhotbah. Saya sangat terkejut karena sebelumnya saya tidak pernah berkhotbah, tapi kali ini keadaan darurat. Maka saat itu pun saya berdoa sungguh-sungguh untuk Tuhan memberikan kemampuan saya berkhotbah. Dan ajaibnya entah kenapa saya bisa berkhotbah dengan lancar saat itu. Memang sebelumnya oma saya pernah mengatakan bahwa ia mendapat penglihatan bahwa saya akan menjadi seorang pendeta dan pergi berkhotbah. Tapi saya hanya tertawa menganggap itu sebuah hal yang lucu dan tidak mungkin terjadi. Tidak lama setelah itu, almarhum Melki Guslo juga pernah bertemu saya dan berkata pada orang-orang sambil menubuatkan tentang saya bahwa saya akan menjadi pengkhotbah. Saya bersikap sama pada beliau. Saya pikir itu hanya sebuah lelucon, tapi ternyata itu semua sungguh terjadi. Sungguh besar karunia-Nya terhadap orang seperti saya ini. Dan setelah itu saya mulai diundang kemana-mana untuk menjadi pengkhotbah di acara gereja-gereja dan persekutuan.
Namun sebenarnya tanpa orang ketahui, hidup saya belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya belum mengerti apa itu kelahiran baru dan pertobatan sesungguhnya. Di tengah kegiatan tambahan saya sebagai pengkhotbah, saya masih kadang-kadang melakukan dosa saya yang lama, yaitu perzinahan dan perjudian. Saya sudah berusaha lepas, tapi masih sering jatuh lagi di dalam dosa yang sama. Kedagingan saya masih sangat kuat dan berkuasa saat itu, sehingga mudah jatuh lagi dalam dosa. Kemudian sampai tahun 2004 saya menderita sakit karena depresi dan kelelahan. Bukan hanya depresi biasa, tapi saya hampir mati karenanya. Sepanjang hari saya menderita sakit kepala yang hebat, selalu ketakutan dan tidak dapat tidur di waktu malam. Saya pergi ke dokter, mereka hanya bilang saya depresi dan tidak banyak membantu kecuali memberi obat penenang. Saya pergi pada beberapa hamba-hamba Tuhan untuk didoakan. Mereka juga tidak banyak membantu saya, hanya menguatkan saya. Saya hampir mati. Saat saya hampir mati, Tuhan berbicara pada saya bahwa semua penyebab penyakit saya adalah dosa. Saya diingatkan bagaimana saya sudah hidup melayani dengan berkhotbah, tapi masih hidup di dalam dosa. Saya masih merokok, masih suka main judi walau kecil-kecilan dan berzina. Saat disadarkan bahwa penyebab penyakit tidak lain adalah dosa, penyakit yang kelihatan melalui gejala-gejala itu semua karena manifestasi dosa. Teguran itu membuat saya betul-betul bertobat dan tidak mau main-main lagi untuk hidup di dalam Tuhan. Saya bertobat dan meninggalkan semua dosa saya yang lama oleh karena anugerahnya. 2,5 tahun saya mengalami sakit tersebut. Setelah saya sungguh-sungguh bertobat, maka saya pun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sejak peristiwa itu dan setelah saya bertobat sungguh-sungguh, Tuhan mulai memberikan saya talenta kesembuhan. Orang-orang yang saya doakan mendapatkan mukjizat kesembuhan, mulai dari keluarga dekat yang saya doakan. Mereka semua sembuh secara ajaib dan berita ini tersebar pada banyak orang, sehingga saya sering dipanggil untuk melayani mukjizat kesembuhan. Kalau saya ceritakan semua kesaksian-kesaksian bagaimana orang-orang disembuhkan secara ajaib oleh kuasa Tuhan, tidak akan cukup untuk ditulis di sini. Kalau banyak hamba Tuhan khawatir akan kehilangan jemaat dan tidak lagi disukai orang, saya tidak peduli akan hal itu. Apapun yang Tuhan sampaikan pada saya, itu juga yang saya sampaikan pada orang. Saya tidak peduli reaksi mereka menyukai atau tidak pesan tersebut. Yang penting saya sudah melakukan tugas. Saat melihat apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan saya, sungguh saya terkagum akan kasih-Nya. Bagaimana saya yang sudah begitu berdosa ini, tapi masih Dia mengampuni saya, mengasihi saya, bahkan memberikan talenta sebesar ini. Saya menjadi takut padanya, bukan karena takut akan penghakimannya, tapi takut akan kasih-Nya yang sungguh luar biasa dalam kehidupan saya. Siapalah saya ini? Saya tidak pintar, layak, ataupun berkenan pun tidak. Tapi Ia melakukan hal-hal ajaib dalam kehidupan saya. Bila kita ingin mendapatkan mukjizat, kuncinya hanya satu, jangan ragu. Kita kebanyakan ragu, tidak sungguh percaya, dan mengemukakan banyak alasan dan berargumen. Itulah yang menjadi penghalang berkat dan mukjizat. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan atau kesakitan. Semua sakit berasal dari si iblis dan dosa kita. Untuk itu datanglah pada Tuhan Yesus, akuilah semua dosa kita, bertobat dari dosa-dosa tersebut, maka pasti sesuai janji Tuhan, kita akan disembuhkan. Saya bukan asal bicara mengatakan hal ini, saya sudah mengalaminya dan menyaksikannya saat ini. Bila kita melakukan hal itu, mukjizat akan nyata menjadi milik kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.